Baik, anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam bab gelombang elektromagnetik. Kali ini kita akan fokus pada radiasinya ya. Anakku sekalian, secara sederhana, radiasi itu adalah pancaran ya, anakku sekalian, dalam bahasa Indonesia yang lain. Radiasi itu pancaran. Kalau minggu lalu kita membicarakan pengertian game secara umum, sifat-sifatnya, spektrumnya apa saja dan lain sebagainya. Kali ini kita fokus pada radiasinya. Baiklah. Jadi secara umum radiasi elektromagnetik itu adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi seperti yang dibahas di waktu yang lalu, perpaduan antara gelombang elektromagnetik yaitu antara medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Karena itu game adalah gelombang transversal ya. Nah, perpaduan secara kontinu itu dalam pancarannya disebut radiasi elektromagnetik. Ini anak-anakku sekalian, contoh dari radiasi elektromagnetik. Visible light, cahaya tampak atau cahaya yang dapat dilihat oleh mata kita ya. Seperti kita ketahui, cahaya matahari bisa didispersi menjadi cahaya atau warna-warna magico hibinium ya. Ini salah satu contoh saja dari radiasi elektromagnetik, yaitu cahaya tampak. Anak sekalian, radiasi game ini ada 3 jenis, yaitu non-pengion, radiasi pengion, dan neutron. Apa radiasi non-pengion itu? Radiasi yang disebabkan oleh pelepasan energi dari daerah berenergi rendah dari spektrum elektromagnetik. Nah, ini nanti akan termasuk ke dalam jenis radiasi ini adalah cahaya sendiri, gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah atau infrared, dan sinar ultra ungu atau ultraviolet. Yang kedua adalah jenis radiasi game pengion, yaitu radiasi dengan energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron dari orbital atom. Seperti kita ketahui ya, atom itu mempunyai beberapa lapisan orbit SPDM. Nah, dia pindah dari satu ke satu yang lain itu dengan melepaskan energi, itulah yang menghasilkan ion. Contohnya sinar X, sinar gamma, partikel alpha, dan partikel beta. Dan yang terakhir adalah jenis radiasi game neutron, yaitu partikel yang ditemukan di dalam inti atom. Ya, di inti atom itu kan ada neutron, ada proton. Nah, ini yang neutron. Ketika mereka lepas dari nukleus, nah, mereka memiliki energi yang bertindak sebagai radiasi. Itu 3 jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Kita lanjut. Contoh radiasi yang sederhana, ya, lihat gambar ini. Nah, lilin ya, di sekitar lilin kan panas tuh, menghasilkan radiasi berupa panas. Nanti oleh telapak tangan kita akan terasa hangat atau ketika dekat menjadi panas. Itu salah satu contoh. Yang kedua, contohnya sinar matahari misalkan ya. Dia memancarkan radiasinya berbentuk cahaya, berbentuk kalor, panas, dan partikel. Yang ketiga, nanti ini di fisika inti yang di bab berikutnya kita akan pelajari ini. Di zat radioaktif uranium 238 akan meluruh menjadi thorium 234. Dia memancarkan radiasi dalam partikel alfa, sinar alfa. Kemudian yang terakhir contoh radiasi itu ketika elektron jatuh dari satu keadaan energi ke keadaan energi yang lebih rendah. Dari energi yang lebih tinggi jatuh ke energi yang lebih rendah, dia akan memancarkan radiasi dalam bentuk foton. Foton itu energi yang dimiliki oleh cahaya ya. Nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, apa saja contoh sumber radiasi ini? Nah, secara umum ada 4 ya. Pertama, berasal dari osilasi listrik.
ya. Osilator itu alat untuk menghasilkan sinyal. Dalam hal ini tentu saja yang dimaksud sinyal gelombang elektromagnetik. Nah, yang dihasilkan oleh oscillasi listrik ini adalah gelombang radio dan televisi. Sumber radiasi yang paling besar ini sinar matahari, dia akan menghasilkan spektrum cahaya yang tadi ya, cahaya tampak. Ya, inframerah juga, kemudian ultraviolet. Dan lampu inframerah atau lampu infrared ini banyak dijual sebagai sumber radiasi juga untuk sinar inframerah. Nah, untuk sinar ultraungu atau sinar ultraviolet itu ada yang disebut dengan lampu merkuri. Nah, itu sumber radiasi ya untuk game. Nah, apa saja manfaat radiasi gelombang elektromagnetik secara umum tuh ada di bidang teknologi informasi ya, medikal, kedokteran, pertanian, industri dan lain-lain. Baik, kita bahas beberapa saja nih. Kita mulai dari gelombang radio. Nah, komunikasi radio yang di sini ini maksudnya bukan alatnya radio saja, tidak ya. Komunikasi yang menggunakan gelombang radio maka disebut komunikasi radio. Ini berbagai macam pesawat untuk berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Di bandara antara pilot dengan pengawas di stasiun di bandara dengan pilot ya. Kemudian alat sederhana seperti walkie-talkie di militer ya. Pokoknya komunikasi yang menggunakan gelombang radio itu disebut ini komunikasi radio. Jadi bukan alat radio saja yang menggunakan gelombang radio itu. Di sini yang memakai komunikasi radio itu termasuk televisi dan lain sebagainya. Kemudian gelombang radio juga dipakai untuk penelitian luar angkasa. Ini gambar teleskop Hubble. Nah, teleskop Hubble itu dia bekerja di sekitar ini di gelombang radio. Dia bekerja di gelombang radio. Teleskop Hubble ini banyak berjasa pada kita untuk mengirimkan gambar-gambar luar angkasa. Seperti ini contohnya gambar galaksi ya. Kemudian radar, radio detecting and ranging itu ya. Secara umum kegunaan radar itu banyak ya, mempelajari pola cuaca, badai, membuat gambar 3 dimensi, permukaan bumi, mengukur curah hujan, mengatur lingkungan di dunia militer ya. Ini radar itu banyak sekali gunanya. Nah, teman sekalian, manfaat gelombang radio sekarang. Nah, ini ada di alat di dapur kita. Microwave atau pemanas makanan, dia menggunakan gelombang radio. Kemudian di dalam fisika inti ya, fisika atom untuk menganalisis struktur atomik dan molekul. Nah, ini juga yang tadi masih bisa menggunakan mikro radar juga. Kemudian mendeteksi keberadaan suatu objek dengan menggunakan alat-alat seperti ini. Kemudian ada juga gelombang mikro itu dipakai untuk memandu pendaratan pesawat. Nah, seperti ini. Ini gambar pesawat yang akan mendarat di kapal induk. Nah, sekarang kegunaan atau manfaat sinar inframerah. Anak-anakku sekalian, sinar inframerah itu tidak ditemukan secara tidak sengaja oleh Frederick William Herschel itu ketika pada waktu itu telah ditemukan abad 18 itu bahwa cahaya matahari itu bisa didispersi dengan prisma kaca dan menghasilkan cahaya tampak Meiji-ku Hibiniu. Nah, si Herschel ini penasaran ingin mengukur dengan termometer masing-masing suhu dari warna-warni ini, di spektrum cahaya ini. Nah, ketika dia sampai di warna merah, setelah warna merah kan tidak tampak nih oleh mata ya. Ternyata termometer menunjukkan suhu yang lebih tinggi dari warna merah. Oh, berarti di sekitar ini ada sinar yang lain. Nah, itulah awal penemuan dari sinar inframerah atau infrared. Dia nggak tampak oleh mata infrared. Apa saja nih? Nah, ini yang buatan kita ya, buatan manusia. Sinar infrared jadi diperoleh dari lampu sinar infrared. Untuk
pengobatan sederhana, misalkan batuk pilek di bayi ya. Ini juga banyak digunakan di tempat-tempat fisioterapi ya, untuk stroke ringan dan sebagainya. Kemudian, nah ini pertukaran data ya, di antara ponsel atau gadget yang lain juga itu menggunakan sinar infrared. Dan, nah ini yang lagi ngetop sekarang, sehubungan dengan wabah COVID-19 ya. Di antara salah satu cirinya itu orang yang menderita COVID-19 itu di atas 37 derajat menjadi penting mendeteksi suhu seseorang ya. Nah ini dengan ini nih, dengan sinar infrared ya, baik di termogan atau alatnya yang lebih besar ada di bandara misalkan, semua orang bisa terdeteksi. Nah seperti ini kucing ya. Nah ini berapa derajat Celciusnya bisa ditunjukkan di sini. 24,6 misalkan dan sebagainya. Ini beberapa objek pun dia bisa baca dengan sinar infrared itu sekaligus. Nah ini lampu sinar infrared ini ya, untuk fisioterapi untuk para manula ya, untuk melancarkan peredaran darah, keropos tulang dan lain sebagainya, termasuk stroke ringan. Dan yang terakhir yang paling terkenal tentu saja ada di infrared, digunakan untuk remote control. Anak-anak sekalian, visible light, cahaya tampak, cahaya yang dapat kita lihat seperti ini, pendaran dari sinar putih atau sinar matahari menjadi Magic-Ui Bineu, itu visible light. Yang pertama ada yang digunakan di endoskopi. Endoskopi itu sebuah alat kamera kecil yang bisa masuk ke tubuh manusia untuk melihat organ-organ tubuh yang di bagian dalam, untuk membantu dokter menganalisa supaya lebih akurat untuk berbagai macam penyakit. Dan tentu saja kegunaan utamanya ini ya, mata kita bisa melihat satu objek itu karena memantulkan cahaya dari objek itu ke mata kita yang ditangkap di retina. Inilah cahayanya, yaitu cahaya tampak atau visible light. Ini kegunaan utamanya. Sinar ultra ungu atau ultraviolet. Nah, ini ada beberapa kegunaan. Di antaranya untuk pengobatan fototerapi seperti ini saya tahu ungu ya. Untuk kanker kulit, ya, untuk pengobatan beberapa penyakit kulit itu biasanya dengan fototerapi ultraviolet. Mencek keaslian dari uang, warna detector, atau membantu tanaman dalam proses fotosintesis. Lalu sekalian, untuk sinar X yang paling terkenal itu tentu saja sinar Ronsen itu ya, Wilhelm Ronsen, penemunya orang Belanda. Ini membantu di dunia radiologi untuk membantu dokter menganalisis penyakit supaya lebih akurat. Kemudian di dunia kedokteran yang lain digunakan untuk radioterapi, penembakan kanker misalkan dan lain sebagainya. Dan di bandara ini terkenal sinar X ini digunakan untuk mendeteksi barang yang ada di dalam tas ya. Nah, barang-barang yang tidak diperkenankan datang atau hadir di bandara itu bisa terdeteksi di sini. Nah, itu kegunaan sinar X. Untuk sinar gamma, nah ini ada yang disebut dengan gamma knife, teknologi bedah otak tanpa operasi. Nah, ini alatnya ya, gamma knife. Kedua, gunanya untuk sterilisasi makanan. Nah, ini alatnya menggunakan sinar gamma untuk keamanan, kesehatan dan lain sebagainya, racun dan seterusnya, sterilisasi makanan. Dan yang ketiga ini untuk menghasilkan tanaman dengan varietas unggul. Ini Anda menggunakan teknik sinar gamma. Dan yang ini adalah di dunia industri ya, untuk mengetahui adanya cacat pada material tertentu. Dampak atau akibat atau bahaya dari gelombang elektromagnetik itu secara umum ini merusak mata ya, kerusakan jaringan tubuh, memicu kanker dan lain sebagainya. Kita akan bahas yang paling akrab alat-alat ini, gadget ini dengan kita sehari-hari. Yang pertama, komputer. Dia akan dalam pemakaian yang tidak bijak, terlalu lama dan lain sebagainya, maka akan merusak
atau menyebabkan 3 hal ini. Rabun mata, penyakit mata juga ini katarak, dan epilepsi atau penyakit ayam dari radiasi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh komputer. Kalau komputer itu LCD ya, monitornya itu liquid crystal. Ini radiasi sinar gamanya lebih sedikit dibandingkan dengan yang laptop itu. Kalau LCD itu liquid display, liquid crystal display itu lebih sedikit, tapi tetap saja dia menyebabkan 3 hal ini. Nah, yang paling berbahaya tentu saja ini ya, karena ini sudah akrab dengan kita ya. Handphone ini ibarat apa ya, teman sejati. Kalau ketinggalan handphone seperti ketinggalan apa nih. Konon katanya ketika menelepon pakai handphone itu radiasinya lebih besar dibandingkan ketika kita lagi chat atau melihat-lihat apa yang ada di handphone kita. Kalau lagi telepon tuh makanya jangan lama-lama kalau lagi telepon tuh ya. Nah, radiasinya lebih besar. Secara umum, pemakaian yang terlalu lama ini akan mengganggu ingatan, akan menyebabkan kanker otak ya. Penggunaan gadget itu ya harus bijak anak-anak sekalian ya. Tiap 2 jam berhenti, lihat yang hijau-hijau dulu dan lain sebagainya. Posisi duduk yang nikmat ya, yang tegak dan lain sebagainya. Laptop. Nah, laptop itu monitornya LED. Sekarang tentunya banyak menggunakan LED, light emitting diode, yang radiasi gelombang elektromagnetik lebih besar dibandingkan dengan layar komputer. Jadi laptop di samping kegunaannya yang banyak, itu ternyata monitornya lebih berbahaya dibandingkan layar komputer. Dia akan merusak mata dalam jangka waktu yang lama, gangguan otak, kemudian gangguan pada punggung. Karena kalau pakai laptop tuh kita berbaring ya, tidak duduk di kursi. Itu kebanyakan ini mengganggu ini nih dari posisi duduk gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa manfaat dan dampaknya yang saya sajikan. Tentu saja hanya penjelasan singkat. Yang panjang lebarnya silahkan kalian baca di modulnya nanti yang akan saya kirimkan atau di sumber-sumber lain. Terima kasih anak-anakku sekalian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.